Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Persekutuan yang Ideal Sejak di Bumi Ini. Pada dasarnya orang percaya dipanggil untuk memiliki kesenangan hanya ditujukan kepada Tuhan. Kalau seseorang memiliki suatu kesenangan di mana Tuhan tidak ikut menikmati kesenangan tersebut, berarti ia keluar dari hadirat Allah. Jadi masalahnya bukan terletak pada apa yang kita senangi, tetapi apakah Allah ikut menikmati kesenangan tersebut atau tidak. Untuk hal ini seseorang harus memperkarakan segala perkara yang dia ingini, segala sesuatu yang dihasrati dan yang dilakukan. Dimulai dari masalah-masalah kecil sampai masalah-masalah besar, dari hal-hal sederhana sampai masalah-masalah yang besar, ya, dari masalah jodoh misalnya, apakah Tuhan menghendaki kita menikah atau tidak? Kalau kita menikah dengan siapa? Dalam hal ini bukan hanya selera kita yang harus kita perhatikan, tapi juga selera Tuhan. Kita selalu mempertanyakan apakah yang kita lakukan ini sesuai selera Tuhan. Jawabnya adalah tentu saja tergantung Tuhan. Sebab Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang paling baik untuk kita bagi kemuliaan namanya. Satu hal yang tidak dipahami oleh banyak orang, bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita berjalan dalam kebersamaan dengan kita. Tuhan mau kita berjalan Tuhan mau agar kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak melarang kita menikmati sesuatu atau memiliki suatu kesenangan. Tentu selama kesenangan tersebut juga dinikmati oleh Tuhan. Allah adalah Allah yang transenden, artinya melampaui akal. Tetapi Allah juga hadir dalam kehidupan kita secara imanen. Artinya Allah dapat kita pahami dengan pikiran kita, sehingga kita mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita ini. Itulah sebabnya ia disebut Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita dalam segala hal yang kita alami dalam hidup ini. Dalam hal ini Allah dapat merasakan apa yang kita rasakan. Itulah sebabnya Allah tahu bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang menyenangkan kita dan yang tidak menyenangkan kita. Itulah sebabnya pula langit baru dan bumi baru nanti didesain Allah sebagai suatu tempat domisili yang membahagiakan bagi manusia. Saudaraku, segala hal yang kita perkarakan kepada Tuhan pasti mendapat bimbingan atau tuntunan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita hasrati atau kita ingini, keputusan dan pilihan kita, serta segala tindakan kita pasti mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Ingat, selama semua itu dalam tuntunan Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya yang normal, di mana seseorang hidup di dalam tawanan Allah oleh Roh Kudus. Kalau hal ini dibiasakan, maka seseorang akan memiliki irama hidup yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan demikian seseorang dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah kehidupan yang benar-benar berkualitas atau sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk dikenakan dan dimiliki oleh setiap orang percaya. Saudaraku, dengan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa orang percaya harus memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah. Allah tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Tidak ada satu detik pun di mana kita tidak bersekutu dalam persekutuan yang indah dengan Allah. Dimanapun dan kapanpun kita selalu ada dalam persekutuan dengan Allah. Dalam persekutuan tersebut kita menikmati Allah dan Allah menikmati kita.
Selanjutnya kita dan Allah menikmati bersama kehidupan dalam segala hal yang kita jalani. Oleh sebab itu kita tidak boleh membayangkan Allah hanya ada di tempat yang maha tinggi, di terang yang tidak terhampiri, tetapi Allah juga hadir dalam kehidupan kita, masuk dalam ruang dan waktu kita, dan masuk juga dalam segala pergumulan hidup yang kita jalani. Dengan pola kehidupan seperti ini, kita menjadi manusia yang tidak terpisahkan dari Allah. Nah, ini kehidupan ideal ya, yang bisa dimiliki orang percaya, dan kehidupan seperti ini, kehidupan yang maha indah dari Allah. Dan Injil membuka peluang manusia bisa memiliki kehidupan seperti ini. Kehidupan dalam persekutuan yang ideal dengan Tuhan adalah persiapan untuk hidup di kekekalan. Persiapan untuk hidup di langit baru, bumi baru, dalam rumah Bapa atau dalam kerajaan surga. Orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah secara ideal hari ini akan tetap terus hidup dalam persekutuan dengan Allah di kekekalan nanti. Jadi orang yang tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah sejak di bumi, ia tidak akan pernah hidup dalam persekutuan dengan Allah di kekekalan, saudara. Surga, khususnya rumah Bapa, bukanlah tempat di mana seseorang mendadak mengasihi Allah atau mendadak menghormati Allah atau mendadak merindukan kerajaan surga lalu layak masuk ke dalamnya. Surga, khususnya rumah Bapa, adalah tempat orang-orang yang telah memiliki persekutuan dengan Allah jauh-jauh hari sejak hidup di bumi. Nah, di sini kita melihat ya, gejala-gejala orang yang akan masuk surga dan orang-orang yang tidak akan masuk surga. Simptomnya jelas, simptomnya itu gejalanya jelas. Jadi apakah seseorang masuk surga atau neraka itu sudah dimulai sejak di bumi. Dengan demikian persiapan untuk menjadi umat yang layak bagi Allah, yang diperkenan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, adalah mereka yang sejak di bumi sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan standar Allah, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar. Oh, amin. Allah sudah mengamati jauh-jauh hari sejak manusia hidup di bumi, siapa yang serius untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan yang tidak bersedia hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dalam hal ini Allah tidak bisa ditipu, saudara. Maka firman Tuhan mengatakan Allah itu menguji setiap batin manusia sejak manusia itu mengenakan tubuh daging yang fana di bumi ini. Oleh sebab itu kita tidak boleh menunda ya, apa yang seharusnya kita mulai kerjakan sekarang. Ya, masuk surga itu dimulai dari hari ini. Perjuangan yang kita lakukan mulai dari hari ini. Jadi kalau orang tidak melakukan perjuangan masuk surga oleh anugerah Tuhan Yesus tentunya melalui jalan keselamatan dalam Yesus Kristus, ya dia berarti memang membiarkan dirinya masuk neraka. Jadi kita tidak boleh menunda apa yang seharusnya kita kerjakan sekarang, yaitu membangun persekutuan dengan Allah. Penundaan bisa berakhir pada kegagalan total, saudara. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.